Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas diskusi sesi ketujuh, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, MPDR 5302. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 501153088. Berikut saya pilih satu artikel yang relevan dengan isu yang diajukan, yaitu perbedaan partisipasi anak laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran sains di sekolah dasar menengah. Kemudian di sini saya akan melakukan analisis singkat berdasarkan bab pendahuluan, rumusan masalah, dan hasil pembahasan. Judul artikel yang saya pilih yaitu Gender Science Practice at Secondary School and its Effect on Science Motivation. Penulisnya yaitu Jingo Kang. Artikel di sini yaitu membahas tentang praktik sains berbasis gender di sekolah menengah dan dampaknya terhadap motivasi sains. Analisis artikel yang pertama yaitu tentang pendahuluan atau rumusan masalah. Dalam artikel tersebut ada beberapa poin rumusan masalah yang dapat ditarik. Yang pertama, penelitian menyatakan bahwa meskipun siswa laki-laki dan perempuan melaporkan frekuensi kegiatan belajar sains yang mirip, pengalaman konkret seperti di sains eksperimen, kontrol alat, memimpin diskusi sering berbeda menurut gender. Kemudian yang kedua, ada indikasi bahwa praktik pembelajaran sains di sekolah cenderung gender. Misalnya, laki-laki lebih banyak memegang kontrol dalam eksperimen atau aktivitas kelompok, sedangkan perempuan lebih cenderung berperan pasif atau sebagai pencatat. Masalah yang ditinjau adalah bagaimana pengalaman belajar yang berbeda menurut gender ini bisa berdampak pada motivasi sains siswa, aspirasi karir STEM, dan identitas sains. Dengan demikian, rumusan masalah yang bisa dinyatakan apakah terdapat perbedaan pengalaman belajar sains menurut gender di sekolah, bagaimana bentuknya dan bagaimana dampaknya terhadap motivasi dan aspirasi sains siswa. Kemudian bagaimana pula hasil dan pembahasan. Beberapa temuan penting dalam artikel tersebut yaitu pertama, bahwa siswa laki-laki lebih sering menyadari bahwa mereka diberi kesempatan untuk melakukan IBL atau Inquiry Based Learning dengan tingkat otonomi tinggi, misalnya merancang eksperimen sendiri dibandingkan siswa perempuan. Yang kedua, meskipun iklim pembelajaran atau supportive climate dilaporkan serupa oleh laki-laki dan perempuan, tetapi umpan balik individu dari guru kepada siswa perempuan dilaporkan lebih rendah daripada kepada laki-laki. Yang ketiga, temuan bahwa dominasi laki-laki dalam aktivitas kelompok di sini memegang alat memimpin diskusi menyebabkan perempuan mengambil peran sebagai pencatat atau pengamat yang berdampak pada persepsi bahwa sains adalah bidang untuk laki-laki. Selanjutnya, dalam pembahasan, penulis mengaitkan hal ini dengan teori motivasi dan STEM identity. Pengalaman yang kurang aktif atau kurang mendapat feedback baik bagi perempuan dapat menurunkan motivasi dan aspirasi sains mereka. Artikel juga merekomendasikan bahwa guru dan sekolah perlu memberikan pengalaman belajar yang lebih setara, memperhatikan distribusi aktivitas, peran, dan umpan balik. Analisis hasil dan pembahasan ini sangat selaras dengan situasi yang dideskripsikan bahwa anak perempuan kurang diberikan perhatian, tersirat dalam penelitian, kurang kontrol dan kurang feedback. Dan hal tersebut bisa berdampak pada motivasi meskipun studi ini di sekolah menengah atau secondary school dan bukan sekolah dasar, tetapi kerangka teorinya dapat diterapkan ke sekolah dasar. Bagaimana pula kelemahan? Kelemahannya yaitu tidak spesifik ke sekolah dasar dan konteksnya di Finlandia sebagai contoh dalam studi PISA, sehingga
Kondisi sosial budaya mungkin berbeda dengan Indonesia, namun tetap sangat berguna sebagai literatur komparatif. Artikel ini menunjukkan pola laki-laki mendapat lebih banyak kesempatan aktif dan kontrol, serta lebih banyak umpan balik individual. Perempuan cenderung pasif. Hal ini memperkuat bahwa isu ini hanya bukan sekedar kejadian tunggal, melainkan sesuai dengan temuan penelitian demikianlah yang bisa saya sampaikan pada diskusi kali ini tentang artikel yang saya pilih untuk pembahasan pada diskusi kali ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.